Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Akademik PBG Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Adapun menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini yaitu update data pokok yang nantinya digunakan untuk PD dikti, kemudian ada lapor diri sebagai penguat kepesertaan Bapak Ibu dalam PPG di IAIN Palangkaraya, dan yang ketiga adalah dokumen RPL. Baik, kita coba langsung masuk ke dalam aplikasinya. Kita login sesuai user dan passwordnya, isikan user, kemudian isikan password. Nah, nanti untuk aplikasi yang online di sini ada centang sabtanya, silahkan dicentang. Kemudian selanjutnya adalah sign in, seperti itu. Nah, di halaman utama kita akan melihat menu dashboardnya, ada data diri, kemudian lapor diri. Nah, kita bisa masuk ke sini untuk data diri di bagian sini, menu data diri, atau melalui menu sini. Di dalam data diri ini ada data masing-masing ya, Bapak Ibu bisa melihat di situ alamat dan sebagainya. Nah, untuk mengupdate data bisa diklik di bagian edit ini, klik kemudian pilih ya. Nah, kita isikan mapelnya apa, silahkan dipilih sesuai dengan mapel masing-masing. Kemudian nomor akun ini read only, tidak bisa dirubah. Kemudian nama silahkan diisi, nama tanpa gelar. Untuk NIM dikosongkan saja, nanti akan diberikan dari kami LPTK. Kemudian data lain seperti tanggal lahir, jenis kelamin, NIK KTP, agama, jalur masuk, dan sebagainya. Itu nanti disesuaikan. Untuk jalur masuk sendiri sudah kami tentukan. Kemudian alamat, dusun, kelurahan, jenis tinggal, kemudian alat transportasi, nomor HP, email ini juga wajib diisi. Beberapa yang seharusnya diisi adalah kecamatan. Nah, kecamatan ini umpama Jekan Raya. Nah, yang wajib diisi di data kecamatan, kelurahan juga, kemudian jenis tinggal, alat transportasi, kemudian nomor HP, email, nama ibu kandung. Jangan sampai salah ya, karena nama ibu kandung ini sangat penting. Kemudian kalau sudah silahkan diklik proses. Nah, di sini. Nah, kalau sudah klik proses nanti masuk, nah, data Bapak Ibu sudah masuk di sini. Nah, ini untuk data diri. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk lapor diri. Di sini ada menu lapor diri, bisa diklik. Lapor diri. Nah, di sini silahkan diklik bagian edit. Nah, di edit sini. Kemudian pilih ya. Nah, ini tadi sudah ambil data dari profil tadi ya, dari data diri. Nah, pegawai ID itu sendiri kalau untuk untuk madrasah ada ya, kalau PAI sepertinya tidak ada. Kemudian gelar depan silahkan diisi kalau ada, gelar belakang ada silahkan diisikan. Kemudian tanggal lahir jangan sampai salah, tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian NIP itu untuk PNS, kemudian golongan disetarakan saja Bapak Ibu, baik yang di swasta maupun yang di negeri ya. Kemudian nomor NUPTK, berkas NUPTK,
silahkan diupload di sini. Kemudian jenis kelamin disesuaikan, alamat sesuai KTP. Kemudian kecamatan KTP, berkas KTP silahkan diupload, diklik, kemudian dimasukkan. Nah, dipilih. Kemudian kecamatan juga sama ya. Nama ibu kandung jangan sampai salah, NPSN, nomor pokok sekolahnya. Kemudian nama sekolah asal, sekolah madrasah, umpama SDN 8 Langkai. Jenjangnya SD ya, SD. Nah, ini Bapak Ibu disesuaikan apakah di TK atau RA, di SD atau MI, dan seterusnya. Kemudian akreditasinya, akreditasi sekolah, kemudian nomor telepon sekolah, alamat, Jalan Gatot Subroto umpama. Kemudian kecamatan sekolah ini sendiri juga diisikan. Nama kecamatannya Pahan. Nah, lama mengajar Bapak Ibu bisa isikan di sini umpama sudah 12 tahun. Kemudian nanti SK awalnya boleh diupload sebagai dokumen kami. Kemudian nomor ijazah yang tertera di ijazah Bapak Ibu S1-nya itu. Kemudian prodi S1-nya apa? Umpama PAI ya. Kemudian nama PT asal. PT asalnya umpama Yayan Palangkaraya. Kemudian ijazah S1-nya silahkan diupload. Kemudian nomor ijazah S2 jika ada, prodi S2 jika ada, nama PT jika ada, kalau tidak dikosongkan saja. Kemudian fakta integritas silahkan diupload juga di sini. Nah, caranya diklik bagian ini ya, sama seperti tadi, choose file, kemudian dicari lokasinya. Kemudian untuk penyetaraan bagi lulusan Bapak Ibu yang lulusan luar negeri ya, umpama S1-nya di Mesir, di Madinah, atau di Mekah, dan sebagainya, biasanya itu ada pengakuan dari Kemendikbud ya, untuk lulusan luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian ini link Google Drive Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah upload di Google Drive masing-masing untuk RPL. Nah, RPL itu sendiri dokumennya ini ya, dasar hukum RPL itu sendiri sebagaimana yang ada di Kepmen tahun 2025 ya, tentang pedoman penyelenggaraan profesi dalam jabatan. Nah, isinya adalah ini mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya sepertinya 24 SKS, kalau yang transformasi maksudnya yang tahun 2025 ini sebanyak 27 SKS, isinya adalah ini pengembangan kompetensi pedagogik 6 SKS, penyusunan perangkat 6 SKS, pengembangan kompetensi profesional 6 SKS, pengelolaan administrasi 6 SKS, dan inovasi pembelajaran 3 SKS. Nah, ini yang ada di KMA nomor 1 tahun 2025 ini ya, ada 27 SKS. Nah, ini memang agak berbeda dari tahun sebelumnya di RPL-nya. Nah, kemudian kelengkapannya di sini sudah kita tampilkan. SK mengajar ya. Bagian 1 itu ada SK mengajar. SK itu ada yang dibuat per tahun, ada yang per semester ya. Apakah ditandatangani oleh ketua yayasan atau kepala madrasah, silahkan mengikuti masing-masing sekolah.
Kemudian ada yang membuatnya per semester, ada juga yang membuatnya per tahun ya. Nah, itu silahkan disesuaikan dengan sekolah. Kemudian yang kedua adalah dokumen perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ada Prota, program tahunan, program semester, modul ajar, materi ya. Materinya apa? Kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian alat peraga atau media ya. Mama alat peraga sholat, alat peraga wudhu dan sebagainya itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian instrumen penilaian juga bisa dimasukkan. Nah, sama seperti sebelumnya ini 6 tahun atau 20 semester semuanya juga sama ya. 12 semester maksimal. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru ngajarnya mungkin 2 tahun atau 4 semester ya, itu yang diupload 4 semester saja. Tapi kalau Bapak Ibu ngajarnya umpama sudah 10 tahun atau 20 semester ya, itu yang diupload cukup yang 12 semester terakhir. Nah, kemudian bagian pengembangan kompetensi profesional itu ada berupa sertifikat, piagam penghargaan, keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, dan lain-lain yang sejenis ya, yang intinya adalah pengembangan kemampuan Bapak Ibu sebagai guru. Nah, ini banyak sekali ya, tentunya kalau Bapak Ibu rajin mengikuti kegiatan baik daring maupun luring ya, online maupun offline. Nah, di situ banyak sekali kegiatan. Nah, maksimal 12 semester terakhir, 12 semester terakhir ya, berarti mulai sekitar tahun 2018-an. Nah, itu silahkan diupload. Paling tidak setiap tahun tuh ada ya, seperti itu. Makin banyak makin bagus. Kemudian dokumen pengelolaan administrasi ini banyak ya. Bisa administrasi itu sebagai wali kelas, kemudian administrasi kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan apapun, yang penting dikuatkan dengan surat tugas atau keterangan dari kepala sekolah ya, seperti itu. Minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau 6 tahun ada 6 kali ya kegiatan seperti itu. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah inovasi pembelajaran. Nah, ini biasanya yang Bapak Ibu peserta itu sangat kurang itu di bagian sini. Padahal ini tidak terlalu sulit ya. Yang pertama itu modul pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu rajin membuat ini pasti ada ya. Kemudian video pembelajaran. Nah, ini mungkin agak jarang ya. Kemudian penelitian tindakan kelas (PTK) ini sangat jarang juga biasanya. Nah, karya lainnya ini bisa berupa PPT umpama ya. Bisa masukkan saja PPT. Kemudian alat peraga ya. Peraga itu bisa dimasukkan di sini. Peraga. Kemudian karya-karya teknologi, baik video, kemudian alat praktek dan sebagainya yang Bapak Ibu buat itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian kalau sudah silahkan diklik proses. Nah, ini diisi dulu bagian-bagian yang kosong ya. Nomor HP, yang tandanya merah seperti ini. Nah, ini wajib diisi ya. Karena ini merupakan data pokok yang nantinya pasti diminta, jadi silahkan diisi saja. Kalau sudah diklik proses. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini fakta integritas, diklik dia akan keluar nanti seperti itu, atau bisa juga diedit sini lagi, edit, kemudian dilihat dari atas tuh kelihatan ya. Nah, ini file berkas KTP, silahkan diklik di bagian sini. Kita acak ininya ya, apa ini nomor pengacakannya agar tidak mudah untuk diketahui orang yang tidak berhak. Dan kemudian kalau sudah nanti diklik akan masuk ke halaman tab baru ya, seperti itu. Nah, kemudian SK awal, ijazah, fakta integritas. Nah, kalau sudah ini bisa ditutup kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk update foto itu bisa melalui ini ya, profil bisa juga. Nah, ini
silahkan pilih foto, kemudian dicari fotonya. Nah, kemudian submit. Nah, submit. Kita tes lagi. Tadi sempat error. Submit. Nah, ketika kita logout nanti login lagi fotonya akan berubah seperti itu. Atau bisa juga lewat di data diri tadi, data diri ya. Nah, kemudian di bagian data diri itu ada foto di bagian sini. Nah, ini bisa juga untuk update foto, kemudian bisa ganti password dan sebagainya. Nah, demikian tadi untuk tutorialnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta sukses selalu hingga akhir nanti lulus semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.